Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat-sehat aja. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita satukan hati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat perkenananmu, buat kasih setiamu bagi setiap kami. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan hari ini Bapa, pada kesempatan hari ini kami berdoa Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya, 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 terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaanmu Bapa, buat kasih-Mu yang tak pernah habis, mengalir bagi setiap kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku agungkan Tuhan, Kau ku tinggikan Bapa. Haleluya, haleluya, sebab Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan kami, Kaulah satu-satunya sumber keselamatan itu Bapa. Oh, kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Bapa. Oh, haleluya, terima kasih, terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat malam Youth Frenzy dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat sore hari ini karena Tuhan selalu ada buat kami. Engkau yang menyertai, melindungi setiap kami Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan sore hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami, supaya apa yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh mengubahkan hati kami, membuat kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dan iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa ketemu kembali dalam ibadah Youth Frenzy. Semoga kita semua diberkati Tuhan dimanapun berada dan tetap dalam keadaan sehat, sukacita luar biasa. Amin. Nah, teman-teman semuanya, saya mau sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini, ya di dalam kehidupan ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingin capai di dalam hidup ini, tentu kita butuh yang namanya fokus, ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak fokus, maka cita-cita kita, pekerjaan kita, visi kita tidak mungkin tercapai dengan baik. Oleh karena itu, kita belajar pada sore hari ini untuk tetap fokus, ya. Mengarahkan seluruh pikiran kita di dalam sebuah visi kita untuk mencapai tujuan atau hasil yang maksimal. Nah, Kak Mary mau cerita, ya saya ingat sebuah cerita, seorang anak kecil ketika dia pulang dari gereja, dia marah dan dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, mulai sekarang saya tidak lagi mau datang ke gereja." Ayahnya kaget. Lah kenapa? Di gereja banyak orang yang mengomong-ngomongin orang lain. Ya mengomong-ngomongin lain, banyak orang yang main gadget. Di gereja itu banyak orang yang tidak datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka main gadget. Jadi saya merasa tidak ada artinya bagi saya untuk ke gereja. Kemudian papanya, "Anakku, gitu, tenang dulu. Kamu boleh tidak mau ke gereja, tetapi kamu harus melakukan satu tantangan dari papa." Kemudian dia katakan, "Apa itu, Pak?" "Sekarang kamu ambil gelas, kamu isi dengan air, gelas itu dengan penuh. Kemudian kamu berjalan, kelilingin gereja, dan jaga supaya air dalam gelas itu jangan sampai tumpah sedikit pun. Kalau kamu berhasil, kamu boleh tidak ke gereja sampai kapanpun.
Kemudian anaknya dengan senang hati, dia mulai mengambil gelas, dia isi gelas itu dengan penuh. Lalu dia menjalankan tantangan yang diberikan oleh papanya. Dia mulai mengelilingi gereja dengan hati-hati. Dia mulai berjalan mengelilingi gereja sampai dia kembali ke titik awal. Nah, dia senang karena dia berhasil tidak tumpah air di dalam gelasnya. Saat itu dia datang kepada ayahnya. Ayah, ini gelas sudah berhasil saya melakukannya dan ini air tidak berkurang sedikit pun. Artinya tidak ada yang tumpah. Lalu ayahnya, baik anakku, pekerjaanmu sangat baik. Sekarang duduk di samping saya. Kemudian mereka mulai ngobrol. Ayahnya mulai bicara. Anakku, ketika kamu mengelilingi gereja tadi, kamu lihat enggak teman-temanmu lagi main gadget di dalam gereja? Tidak ayah. Kemudian, kamu dengar enggak tadi? Teman-temanmu ngomong-ngomongin teman-teman yang lain. Tidak ayah. Oh, berarti kamu tidak dengar. Tidak ayah. Baik sekali pekerjaanmu, kata ayahnya. Nah, anakku, demikianlah kehidupan kita. Ketika kamu di gereja, seharusnya kamu jangan fokus kepada teman-temanmu yang bermain gadget. Kamu jangan fokus kepada teman-temanmu yang membicarakan orang lain. Tetapi kamu fokus kepada Tuhan. Kamu fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan. Itu baru namanya anak Tuhan. Lalu anaknya mulai menyadari, wah, ternyata saya itu di gereja tidak fokus kepada Tuhan, tetapi saya lebih fokus kepada teman-teman saya. Nah, sore hari ini kita belajar dari sebuah cerita ini, teman-teman, yaitu ketika kita sudah tidak fokus lagi dengan tujuan kita, maka yang terjadi adalah bisa berantakan kehidupan kita atau tujuan kita tidak akan tercapai dengan baik. Nah, Daud berkata di dalam Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ini adalah Daud di mana dia mengambil keputusan untuk memandang kepada Tuhan karena ia menyadari bahwa Allah ada di sebelah kanannya dan dia tidak pernah goyah. Luar biasa. Daud adalah orang yang luar biasa. Kalau kita lihat, dia salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat-sangat luar biasa, di mana kehidupannya dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Bukan saja hanya binatang buas, tetapi raja-raja juga memusuhinya. Tetapi lihat apa yang terjadi kepada Daud ketika dia mulai memfokuskan pemikirannya, pandangannya kepada Allah. Dia memperoleh kemenangan. Bukan hanya saja dia bisa menaklukkan singa-singa, tetapi Goliat yang sangat besar sekalipun, yang lengkap dengan senjata yang luar biasa, Goliat bisa mengalahkan. Dan lihat apa yang terjadi pada Daud. Sekalipun banyak musuhnya, tetapi ketika dia fokus kepada Allah, maka tantangan di dalam hidupnya dia taklukkan. Karena kenapa? Dia fokus kepada kekuatan Allah yang menyertai dia. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada sore hari ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Nah, saat ini saya mau himbau kita semua untuk tetap memandang kepada Tuhan. Untuk tetap fokus kepada Tuhan supaya kita tidak goyah. Nah, saat ini saya nggak tahu apa yang sedang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu. Apa yang sedang engkau kerjakan. Mungkin memilih di mana tempatmu berkuliah mungkin. Atau memilih bisnis di mana untuk melakukan bisnis, suatu bisnis mungkin. Tetapi kamu masih ragu, kamu tidak fokus. Nah, mulai hari ini Kak Mary bilang, kamu harus fokus. Tekunilah salah satu dan mulailah fokus untuk mengerjakannya. Dan lihat hasilnya. Tuhan akan membuat berhasil segala usahamu. Tuhan akan membuat berhasil segala rencanamu. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan hanya berlaku kepada Daud, tetapi kepada semua youth frenzy saat ini. Ini juga berlaku. Makanya itu, pegang firman Tuhan supaya hidup kita tetap di dalam rencananya. Nah, kita lihat lagi tokoh yang kedua. Saya senang sekali. Paulus ya. Paulus juga kita tahu bahwa dia adalah salah seorang rasul
ya, nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk memenangkan orang-orang Kristen memberitakan Injil. Dia katakan begini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini dia. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Teman-teman dimanapun berada, dengarkan baik-baik. Paulus ini orang yang fokus ya. Dia fokus dengan tujuannya. Tujuannya adalah memberitakan Injil. Kita lihat kalau kita baca di dalam Injil, itu Paulus itu sangat luar biasa. Tantangan yang dihadapi bukan kecil ya. Bahkan setiap hari dia diperhadapkan dengan orang-orang yang mau membunuh dia. Tetapi dia tidak pernah takut dan gentar. Dia fokus pada penyertaan Tuhan. Dia katakan, aku berlari tidak sembarangan berlari. Karena kenapa? Dia punya tujuan, jelas tujuannya. Dia berlari pada tujuannya. Dia fokus untuk mencapai tujuannya, bukan fokus kepada musuh-musuhnya. Nah, saat ini saya katakan sekali lagi, mari fokus dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Fokus dengan apa yang kita rencanakan saat ini. Fokus dengan apa yang menjadi visi kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapainya dengan baik. Ya teman-teman. Nah kemudian, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Teman-teman tahu, ketika kalian menonton sebuah pertandingan tinju, saya suka ya, karena kenapa? Saya sangat senang dengan olahraga tinju. Saya senang dengan orang-orangnya. Mereka itu pantang menyerah ya, sangat luar biasa. Ketika mereka babak belur pun mereka berusaha bangkit, mereka berusaha bangun, mereka berusaha melawan, memberikan perlawanan kepada lawan mereka. Mereka selalu siap meskipun mereka berkali-kali jatuh gitu ya, berdarah-darah, tetapi mereka tidak peduli. Mereka fokus untuk menang. Nah, hidup ini juga saudaraku seperti di arena pertandingan ya. Hidup kita sekarang ini seperti di arena pertandingan. Jadi kita ini sedang dalam arena pertandingan. Makanya itu jangan lengah, jangan loyo, jangan lemas. Kita harus semangat terus, berjaga-jaga terus. Karena hidup kita ada dalam pertandingan. Ada satu yang kita perebutkan, yaitu mahkota kehidupan. Kalau kita loyo, kalau kita lengah, maka kita akan jatuh. Ketika kita jatuh, kita tidak bisa lagi bertanding. Kita tidak bisa lagi menyaingi orang-orang atau musuh-musuh kita yang ingin menjatuhkan kita. Untuk itu saya himbau semua Youth Frenzy, kamu harus fokus dengan tujuanmu. Kamu harus fokus dengan apa yang engkau ingin dapatkan. Karena kenapa? Ketika engkau fokus, ketika engkau konsentrasi pada apa yang menjadi tujuanmu, maka engkau akan bisa meraihnya dengan mudah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya tertarik dengan Abraham. Ya, Abraham juga tetap fokus pada janji Allah. Kita tahu bahwa Abraham ini adalah bapa segala bangsa. Ketika Tuhan berfirman bahwa Dia akan menjadikan Abraham sebagai bapa dari segala bangsa, Abraham fokus tentang janji itu. Dia tidak goyah sama sekali. Kita lihat Roma 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini hal yang ketiga yang Kak Mary sampaikan. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang dengan pilihanmu saat ini. Jangan pernah bimbang tentang apa masa depanmu. Jangan pernah bimbang tentang apa yang engkau putuskan untuk lakukan saat ini. Tetapi pegang janji Allah seperti Abraham. Karena ia sangat yakin bahwa Allah sangat berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Firman ini berlaku untuk saya dan kalian semua dimanapun berada. Firman ini sangat nyata di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam kehidupan Abraham. Oleh karena itu,
Janganlah bimbang. Kalau saat ini ada di antara kamu yang masih ragu-ragu, bimbang tentang kehidupannya, tentang keputusannya, tentang tujuannya. Mari bertobatlah, berubahlah, insaflah. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Abraham sangat yakin dengan janji Allah bahwa Allah sangat berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan, termasuk dalam hidupmu, termasuk juga dalam kehidupan saya. Nah, ini dia. Kita harus belajar dari kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini. Kita tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah. Apalagi tantangan seperti yang kita hadapi saat ini. Kita keluar tidak bebas. Kita mau kemana-mana tidak bisa. Kita serba terbatas. Ini new normal. Segala sesuatu harus terjadi. Kita harus tahu itu. Segala sesuatu harus berlangsung. Oleh karena itu, kita juga jangan lengah, jangan terpengaruh dengan keadaan. Tetapi mari ambil kesempatan dalam keadaan ini. Berserah kepada Tuhan, jangan bimbang. Percaya sepenuhnya dengan janji Tuhan. Fokuslah pada janji Tuhan. Fokuslah pada janji Allah. Jangan fokus kepada tantangan. Jangan fokus kepada coronanya. Jangan fokus kepada Goliat-Goliat yang ada di sekitar Anda. Sebab apa? Tuhan ada di sebelah kananmu. Dia akan memberikan kemenangan bagimu. Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Kalau engkau jatuh, Dia akan menopangmu kembali. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian saya mau bertanya, bagaimana dengan kita saat ini, teman-teman? Adakah kita memberikan konsentrasi penuh untuk mengerjakan sesuatu yang kita ingin capai dalam hidup ini? Adakah kita memberikan konsentrasi penuh tentang apa yang sedang kita cita-citakan saat ini? Kita lihat seberapa banyak orang mulai undur saat ini dari apa yang seharusnya ingin ia capai. Kenapa terjadi begitu? Karena mereka sudah tidak mulai fokus lagi. Lihat berapa banyak anak-anak muda sekolahnya atau kuliahnya putus di tengah jalan. Itu terjadi karena kenapa? Mereka sudah mulai tidak fokus lagi. Saya berharap dan saya berdoa kepada Tuhan, Youth Frenzy FHCC, jangan sampai terjadi seperti ini. Kamu harus memperjuangkan apa yang menjadi cita-citamu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Amin, haleluya. Katakan amin dimanapun Anda berada saat ini. Pada hari ini bukan kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Pada hari ini bukan juga kebetulan Kak Mary menyampaikan firman ini. Tapi saya sangat yakin bahwa ini adalah isi hati Tuhan. Ingin Ia katakan kepada kita semua. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap fokus kepada janjinya. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah digoyangkan oleh apapun juga. Makanya itu, pegang firman Tuhan, banyak berdoa, berserah kepada Tuhan, dan di samping itu bekerja keras. Ya, tidak cukup untuk berdoa saja, tetapi butuh kerja keras juga. Kalau kerja kerasmu diberkati oleh Tuhan, engkau akan berhasil luar biasa. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan baik-baik. Orang yang sedang bertanding, ya, tadi saya katakan bahwa hidup ini, kita ini seperti di gelanggang pertandingan. Jadi orang yang bisa mengakhiri pertandingan dengan baik itu adalah orang yang fokus. Sekali lagi, orang yang bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, mereka adalah hanya orang-orang yang fokus. Apakah engkau termasuk di dalamnya saat ini? Jawab di dalam hatimu. Jawab di dalam hatimu. Saat ini katakan, kalau engkau termasuk di dalamnya orang-orang yang ingin mencapai garis akhir, jawab sendiri. Tetapi kalau kamu belum termasuk di dalamnya, mulai sekarang kembali. Kembali kepada Tuhan, kembali pada tujuanmu. Capailah garis akhir itu. Karena ada kemenangan yang menantikanmu di depan. Karena ada kemenangan besar Tuhan sudah siapkan bagi kamu. Oleh sebab itu, saya himbau kepada kita semua. Jangan ada satupun di antara kalian yang undur.
Ya, jangan ada satupun di antara kalian yang undur ya. Semua anggota FHCC Youth Frenzy, jangan ada satupun yang undur dari kasih karunia Allah, dari apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Tetapi berlomba-lombalah untuk menggapai apa yang sudah dihadiahkan Tuhan itu bagi kita semua, yaitu mahkota kehidupan. Bahkan saat ini juga di dalam kehidupan nyata ini, saya nggak tahu apa yang menjadi cita-citamu. Tetapi engkaulah yang lebih tahu dan Tuhan pun lebih tahu. Tetapi kalau engkau fokus dengan itu, fokus terhadap janji Allah, fokus dengan apa yang kau kerjakan, fokus dengan apa yang menjadi tujuanmu, maka hidupmu akan berhasil, maka hidupmu akan diberkati, maka hidupmu akan menjadi berkat, maka hidupmu akan bahagia. Haleluya, haleluya. Saya sangat senang, saya sangat diberkati Tuhan dengan firman ini. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya membagikan kata kunci buat kita sebelum kami akhiri firman Tuhan ini. Kesulitan tampak lebih kecil apabila kita mengingat kebersamaan Allah dengan kita. Jadi sekali lagi, jangan lihat masalahmu, jangan lihat tantanganmu, jangan lihat Goliat-Goliat yang ada di sekitarmu. Tetapi lihat firman Tuhan. Seperti kata Daud tadi di ayat yang pertama dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, luar biasa. Pegang firman Tuhan ini. Pegang firman Tuhan ini, maka hidupmu akan diberkati. Saya tidak berlama-lama lagi. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita diberkati dan hidup kalian akan mengalami keberhasilan yang luar biasa, akan mengalami perubahan. Mari sama-sama berubah dalam pemikiran, berubah dalam tindakan, berubah dalam berkata-kata. Perkatakan janji Allah, perkatakan firman Tuhan, perkatakan kata-kata positif untuk membangun kehidupanmu, untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingmu, supaya engkau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur sore hari ini. Luar biasa Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa khususnya anak-anak Youth Frenzy dimanapun berada saat ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hati, pikiran, mata yang fokus kepada Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang selalu rindu akan janji-janji Allah. Merindukan Allah dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan tantangan saat ini sungguh besar. Tetapi kami juga percaya ketika tantangan besar maka kuasa Allah akan semakin besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau teguhkan setiap kami. Engkau teguhkan iman kami. Engkau teguhkan hati kami. Supaya kami tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan. Supaya kami tidak mudah goyah, supaya kami tidak undur dari kasih Allah. Terima kasih Bapa. Aku berdoa melepaskan berkat-Mu bagi semua anak-anak youth saat ini Tuhan. Setiap rencana mereka, setiap pergumulan mereka, Tuhan yang akan berikan pertolongan. Tuhan yang membuat berhasil semua usaha dan cita-cita mereka. Tuhan yang memberkati studi mereka. Tuhan yang menyediakan masa depan yang luar biasa dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan. Berikan perlindungan bagi kami semua. Dan pertemukan kami minggu depan Tuhan. Supaya kami boleh diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. See you. God bless you. Stay at home. Stay safe. Tuhan memberkati. Dadah.